Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Rahma Kartika dengan NIM 25501912228. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik analisis kualitatif kation. Pertama, terdapat pendahuluan. Analisis kualitatif kation adalah metode untuk mengidentifikasi jenis kation dalam suatu senyawa melalui uji fisika dan kimia. Identifikasi ini dilakukan menggunakan reaksi khusus yang menghasilkan reaksi khas, seperti perubahan warna, terbentuknya endapan, gas, atau kristal yang menjadi ciri spesifik bagi setiap kationnya. Selanjutnya adalah tahapan analisis kation. Tahapan analisis kation dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan mencakup pemeriksaan organoleptik, yaitu bentuk, warna, bau, dan juga rasa. Lalu ada pemanasan dalam tabung uji. Lalu ada pemeriksaan warna nyala, reduksi pada blok arang, reaksi manik boraks, dan uji terhadap ion amonium. Tahapan yang kedua adalah reaksi golongan. Kation dalam analisis kualitatif dibagi menjadi 5 golongan berdasarkan reaksinya terhadap reaksi tertentu seperti HCl, gas H2S, amonium sulfida, dan juga amonium karbonat. Pembagian ini ditentukan oleh kemampuan kation dalam membentuk endapan atau tidak, yang dipengaruhi oleh perbedaan kelarutan senyawa klorida, sulfida, dan karbonatnya. Tahapan ketiga adalah reaksi spesifik. Setiap kation bereaksi secara spesifik dengan reagen tertentu. Reaksi spesifik itu digunakan untuk mengidentifikasi kation yang terdapat di dalam sampel, baik dalam analisis kualitatif bersifat identity confirmation maupun blank identification. Lalu tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah mengamati hasil reaksi dan juga membuat kesimpulan. Berikutnya adalah reaksi golongan kation. Kation golongan 1. Kation golongan 1 adalah kation yang membentuk endapan klorida saat direaksikan dengan HCl encer, yaitu Pb2+, Hg2+, dan Ag+. Endapan yang terbentuk berwarna putih yaitu PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. HgCl2 dan AgCl tidak larut dalam air. PbCl2 sedikit larut dalam air sehingga tidak mengendap sempurna. Akibatnya sebagian ion Pb2+ masih tersisa di larutan dan bisa ikut mengendap lagi saat diuji dengan H2S bersama kation golongan 2. Berikutnya adalah kation golongan 2. Kation golongan 2 adalah kation yang tidak mengendap dengan HCl tetapi mengendap sebagai sulfida saat direaksikan dengan gas H2S dalam suasana asam. Endapan sulfida yang terbentuk memiliki beberapa warna khas seperti hitam yaitu HGS, PBS, dan CUS. Terus kuning yaitu CDS, AS2S3, AS2S5, dan SNS2. Terus coklat yaitu SNS dan BI2S3. Lalu jingga SB2S3 dan SB2S5. Golongan 2 juga dibagi lagi menjadi golongan 2A yaitu subgolongan tembaga, yaitu endapan sulfida yang terbentuk tidak larut dalam amonium polisulfida. Kation 2A adalah Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Lalu golongan 2B. Golongan 2B adalah subgolongan arsenik, yaitu endapan sulfida yang terbentuk larut dalam amonium polisulfida membentuk ion tio. Khusus untuk Sn2+, endapan larut dalam amonium polisulfida. Kation 2B adalah As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan juga Sn4+. Selanjutnya, kation golongan 3. Kation golongan 3 adalah kation yang tidak bereaksi dengan HCl dan gas H2S dalam suasana asam, tetapi mengendap dalam suasana basa atau amonia. Ciri endapannya adalah berwarna hitam jika senyawa FeS, NiS, COS, berwarna putih jika senyawa AlOH3 dan ZnS, berwarna hijau jika senyawa CrOH3, dan berwarna merah muda jika senyawa MnS. Golongan 3 juga dibagi
menjadi dua, yaitu golongan 3A yang mengendap sebagai hidroksida dengan amonia plus NH4Cl. Kation golongan 3A adalah Fe2+, Fe3+, Al3+, dan Cr3+. Lalu golongan 3B yang tidak mengendap dengan amonia berlebih tetapi mengendap sebagai sulfida dengan gas H2S. Contoh kation golongan 3B adalah Ni2+, CO2+, Zn2+, dan juga Mn2+. Berikutnya adalah kation golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, dan juga 3. Kation golongan 4 membentuk endapan dengan NH42CO3 dengan adanya NH4Cl dalam suasana netral atau sedikit basa, yang menghasilkan endapan yang terbentuk yaitu putih untuk senyawa BaCO3, CaCO3, dan juga SrCO3. Reagen dari NH42CO3 selalu mengandung NH4HCO3 dan amonium karbamat. Sebelum digunakan, senyawa ini harus dihilangkan dengan cara mendidihkan larutan reagen. Lalu yang terakhir adalah kation golongan 5. Kation ini merupakan kation yang tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada reagen umum untuk kation golongan ini. Golongan 5 adalah kalium, natrium, Mg2+, dan juga NH4+. Setelah reaksi golongan kation, terdapat reaksi spesifik kation. Reaksi spesifik berfungsi untuk mengonfirmasi identitas kation secara pasti, menghindari hasil positif palsu, meningkatkan sensitivitas analisis meskipun jumlah sampel sedikit, serta memberikan hasil yang cepat dan spesifik melalui uji sederhana seperti uji tetes. Reaksi spesifik golongan 1. Jika diduga senyawa timbal, saat ditambahkan larutan kalium kromat akan membentuk endapan kuning timbal kromat, yaitu PbCrO4 yang larut dalam NaOH tetapi tidak larut dalam asam asetat. Jika diduga merkuri atau raksa Hg2+, saat ditambahkan larutan amonia NH3 akan membentuk endapan hitam mendadak, campuran Hg, logam abu-abu atau hitam, dan HgNH2Cl putih. Jika diduga perak atau Ag+, reaksi spesifiknya adalah endapan AgCl dilarutkan dalam NH3 encer lalu diasamkan kembali dengan HNO3, akan menghasilkan larutan membentuk kompleks AgNH3 2+ lalu mengendap kembali sebagai endapan putih AgCl saat ditambahkan HNO3. Reaksi spesifik dari golongan 2, jika diduga tembaga atau Cu2+, saat ditambahkan larutan NH3 berlebih akan membentuk larutan biru tua atau biru yang intens dari kompleks CuNH3 4 2+. Lalu jika diduga bismut Bi3+, saat reaksi spesifik uji hidrolisis air, larutan BiCl3 dituangkan ke dalam air berlebih akan membentuk endapan putih bismutil klorida atau BiOCl. Lalu jika diduga kadmium atau Cd2+, saat reaksi spesifik ditambahkan H2S dalam suasana basa atau sianida KCN, membentuk endapan kuning kadmium sulfida atau CDS. Lalu reaksi spesifik golongan 3, jika diduga senyawa nikel saat ditambahkan reagen dimetilglioksim dalam suasana basa lemah, amonia akan membentuk endapan merah menyala atau kristalin dari NiDMg2. Lalu jika diduga besi 3 atau Fe3+, saat ditambahkan kalium tiosianat atau KSCN akan membentuk larutan kompleks merah darah, yaitu FeSCN2+. Lalu jika diduga besi 2 Fe2+, saat ditambahkan kalium ferrisianida akan membentuk endapan biru tua. Berikutnya, jika diduga zinc saat ditambahkan reagen organik ditison akan membentuk kompleks helat berwarna merah mawar. Reaksi spesifik golongan 4, jika diduga barium atau Ba2+, saat ditambahkan kalium kromat dalam suasana asam asetat encer akan membentuk endapan kuning BaCrO4 yang tidak larut dalam asam asetat.
Jika diduga kalsium Ca2+ saat ditambahkan amonium oksalat akan membentuk endapan putih kalsium oksalat CaC2O4 yang larut dalam HCl tetapi tidak larut dalam asam asetat. Lalu, reaksi spesifik golongan 5 jika diduga amonium atau NH4+ saat dipanaskan dengan larutan NaOH akan melepaskan gas NH3 berbau menyengat yang mengubah kertas lakmus merah basah menjadi biru. Jika diduga natrium Na+ atau kalium K+ saat dilakukan uji warna nyala, Na+ atau natrium akan memberikan warna kuning emas yang intens pada nyala api bunsen. Sedangkan pada kalium atau K+ akan memberikan warna ungu atau lembayung. Adapun implementasi dari Green Analytical Chemistry yaitu menggunakan skala mikro atau plat tetes sehingga reagen yang dipakai sangat sedikit, hanya perlu 1-2 tetes dan limbah akan berkurang banyak. Lalu mengganti reagen berbahaya dengan yang lebih aman seperti menggunakan pelarut berbasis air dan juga mengelola limbah dengan baik, yaitu memisahkan limbah logam berat dengan menetralkan sebelum dibuang. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.